stop. Dia kembali ke terminal. Kamu kenapa? Saya dikejar Kang Boris. Kenapa dia ngejar kamu? Nggak tahu. Tadi waktu saya mau pulang, saya dicegat dia. Dia berbanyak, 6 orang. Siapa aja? Saya nggak kenal. Selain Kang Boris, saya pernah lihat yang 2 orang. Dia pernah datang ke sini. Tapi saya nggak kenal. Mundur. Ajun dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Tadi dia dikeroyok sama 4 orang. Tukang parkir pasar sudah kita hajar. Bagus. Jangan-jangan dia dikeroyok 4 orang yang dulu pernah datang ke sini. Kita susulin Ajun ke rumah sakit dulu aja. Gak usah. Pasti mereka udah pergi. Bos Bubun, gak usah dijawab. Gak dijawab. Halo, Pasukan sudah lengkap dan siap tempur. oke. Saya lapor ke Bang Edi. Bos Bubun sekarang bakal tahu kalau orang yang keluar dari terminal alasannya itu alasan palsu. Tanya alasan yang sebenarnya. Kenapa Wawan sama Ican keluar dari terminal? Kacau. Kita semua bisa dihabisin Bos Bubun. Terus istri saya bakal jadi janda muda. Masuk. Iya, Bang. Duduk. Ada laporan apa? Kasihan si Ajun. Kondisinya parah. Kenapa tukang parkir pasar yang jadi sasaran buat tes? Tadi waktu kita tanya, yang royok dia orang yang waktu itu datang atau bukan, dia cuma bisa jawab bukan. Iya, itu juga jawabnya sambil nahan sakit. Kayaknya rahangnya kena. Mungkin gigi gerahamnya ada yang copot. Minimal goyang. Saya tadi nggak tega buat banyak nanya. Kita sudah ke sana, terlanjur sudah bikin masalah. Sekalian aja kita kuasai pasar. Ada kopi? Ada, Gula? ada, Air panas? ada. Tolong semua digabung dengan takaran yang pas. Ya, Kang. Mau bikin kopi aja bertele-tele. Halo, Di mana? di warung.
Lagi ngopi. Kenapa? Bos Bubun nyuruh datang. Ada apa? Ada yang mau ditanyain. Apa? Gak tahu. Saya kan udah keluar. Iya, Bos Bubun udah tahu kalau kamu udah keluar. Tapi dia bilang mau ada yang ditanyain. Jangan sampai dia yang nyari kamu. Nanti kamu bukan cuma ditanyain. Diapain? Gak tahu. Tapi mending kamu datang aja daripada dia yang nanti nyari kamu. Oke, saya ke sana. Sekarang ditunggu. Saya juga mau. Ya Kang. Halo? Halo, udah di kantor? Udah. Kemarin Wahyu jadi ketemu sama Kang Mus. Jadi? Terus gimana? Apanya? Kang Mus jadi minta bantuan Wahyu buat gambar masjid. Nggak tahu. Kok nggak tahu? Nggak nanya-nanya. Habis ngobrol sama Kang Mus, Wahyu langsung pulang. Udah dulu nelponnya. Kang Mus datang. Iya. Kopinya ditaruh di mana? Di sana. Sukanta, Ya Kang. saya nggak dibuatin kopi juga. Kang Mus belum nyuruh. Sekali-kali inisiatif atuh. Kamu yang nawarin. Kang Mus mau kopi? Mau? Ya Kang. Sukanta, Ya Kang. mau kemana? Mau ke dapur bikin kopi buat Kang Mus. Kopi Ujang mau kamu bawa lagi ke dapur? Enggak Kang. Kerupuk teh? Enggak, Emping juga ada. terima kasih. Kang Mus sudah ke dalam? Sudah. Kang. Ya. Ajun nggak ada. Yang narik iuran siapa ya? Saya aja. Terima kasih. Ya Kang. Jang. Ya. Saya kemarin udah 2 kali nanya. Belum kamu jawab. Pertanyaan yang mana? Soal pribadi. Gimana perasaan kamu sama Serena? Kang Mus. Iya, Kang. Sini. Iya. Masuk. Duduk. Lancar. Apanya, Kang? Produksi. Lancar. Penjualan. Lancar.
Saya bingung. Mau nanya apa lagi ya? Serena sudah lama terlibat di bisnis kita. 6 bulan lebih. Dia udah banyak bantu kita. Iya, Kang. Buat urusan promosi dan penjualan. Iya, Kang. Terus kalau saya perhatiin, makin lama dia itu makin cantik. Sebagai lelaki normal, saya suka sama dia. Akang suka sama Serena? Iya. Tapi saya sudah punya istri dan punya anak dari istri saya. Selain itu juga, saya sudah tua dan jelek. Beda sama kamu. Biar sudah punya istri sama anak, tapi kamu masih muda. Dan ya lumayan ganteng lah. Kalau saya, andai kata saya masih muda dan lumayan ganteng, tapi kalau sudah ada istri di samping saya dan ada anak di belakang saya langsung nginjek rem biar perasaan saya nggak bablas. Ada yang harus dijaga. Perasaan dan kepercayaan istri saya. Dan rasa hormat anak saya. Sekian curhat saya tentang Serena. Kamu boleh kembali ngurus kerjaan. Saya sudah plong. Apa yang selama ini jadi beban perasaan saya sudah keluar. Iya, Kang. Permisi. Ya. Kamu kenapa? Saya bingung. Bingung kenapa? Barusan Kang Mus curhat soal perasaannya ke Serena. Nggak tahu beneran curhat atau nyindir saya. Emang Kang Mus curhat apa? Kata Kang Mus, kalau saya perhatiin, makin lama Serena itu makin cantik. Katanya lagi, sebagai lelaki normal, Kang Mus suka sama Serena. Hah? Tapi masalahnya Kang Mus sudah punya istri sama anak. Terus Kang Mus merasa sudah tua dan jelek. Beda sama saya. Biar sudah punya istri sama anak, tapi saya masih muda dan lumayan ganteng. Terus? Kata Kang Mus, andai kata masih muda dan lumayan ganteng, tapi kalau sudah ada istri dan ada anak, dia langsung nginjek rem. Biar perasaannya nggak bablas. Ada yang harus dijaga, perasaan sama kepercayaan istrinya, juga rasa hormat anaknya. Itu Kang Mus beneran curhat atau nyindir kamu? Kan itu yang tadi saya tanya ke kamu. Kang Mus beneran curhat atau nyindir saya? Kata Bang Edi, karena kita sudah terlanjur bikin masalah, pasar sekalian aja kita kuasai. Cakep tuh. Hane. Si tukang parkir itu kita bikin jadi pengangguran aja sekalian.
Saya sih gimana perintah aja. Yuran. Gimana kabar Ajun? Masih di rumah sakit? Mereka tadinya bertiga, sudah kita sikat 1. Tinggal kita sikat 2 lagi. Kamu berani? Ya berani atuh. Kita kan ber-6. Kalau Kang Reno ada waktu, kita ber-7. Yuran. Kapan kita mulai bergerak? Tunggu perintah. Siap! Hati-hati di jalan, utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Semoga selamat sampai tujuan. Hari ini kamu mau masuk kerja? Iya, kemarin udah bolos lagi. Terus hari ini pasti diledekin sama teman-teman lagi. Anak kesayangan Pak Junaedi. Gak perlu kamu layani, bahkan gak perlu dihadapi. Seperti kata pepatah yang mengatakan, anjing menggonggong, maling berlalu. Iya, Bos. Kamu mau nyebrang jalan? Iya. Saya antar sampai seberang. Tasik, 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 Cirebon, Tasik, Cirebon, Tasik, Cirebon, 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 Tasik, Tasik, Tasik. Bos Bubunnya di mana? Warung Bijaya. Temenin. Kayak anak kecil aja. Kan kamu yang nelpon saya, bilang Bos Bubun nyuruh saya ke sini. Kan kamu udah sampai sini. Kan belum ketemu sama Bos Bubun. Kalapa, kalapa, kalapa. Ladang, ladang, ladang. Kalapa, ladang. Kalapa, kalapa, kalapa. Ladang, ladang, ladang. Ican belum datang? Belum. Saya ke Bos Bubun dulu. Ngantar Wawan. Oke. Wat. Kalapa, kalapa, kalapa. Bos, Wawan udah datang. Ican udah datang. Belum. Suruh nunggu, nanti aja sekalian. Siap, Bos. Nunggu Ican, biar sekalian. Ladang, ladang, ladang. Kalapa, kalapa, kalapa. Ladang, ladang, ladang. Kalapa. Ladang. Bos Bubun lagi di Biaya? Iya. Itu si Wawan juga lagi di sana. Kalapa, kalapa, kalapa.
Tunggu sebentar. Ya. Bos, Ican udah datang. Ratih, Apa? nggak jadi. Ih, Kalau saya tahu siapa yang ngeroyok Ajun, saya cari mereka sekarang. Kirain orang yang datang waktu itu, yang mukul dia. Tapi dia bilang bukan. Nah, itu dia. Siapa ya? Yuran. Kalau mau nanya sama Ajun lagi, kita masih harus nunggu kondisinya membaik. Sampai dia nggak kesakitan mulutnya kalau ngomong. Iya. Selamat pagi. pagi. Pak Junaidi tahu nggak ya kalau kemarin dia bolos lagi? Kayaknya enggak, kan Pak Junaidi juga nggak masuk. Jangan-jangan kemarin dia nggak masuk karena pergi sama Pak Junaidi? Pergi kemana? Nggak tahu. Kayaknya enggak deh. Kok teteh belain dia? Bukan belain dia, cuman aku curiganya nggak gitu. Gimana? Kayaknya dia lagi ada masalah. Masalah apa? Nggak tahu. Masalahnya, sekarang bukan cuma masalah Ajun yang lagi punya masalah. Tapi masalahnya jadi masalah kita juga. Kita cuma berdua. Kamu udah jelas harus ngurus parkiran. Saya repot kalau harus kontrol keamanan pasar sambil ngerjain tugas dia narik iuran. Tasik, tasik, tasik! Tasik! Ladang! Ladang, ladang, ladang! Kamu, kenapa keluar dari terminal? Saya sudah bilang sama Denny, saya mau kerja di pabrik tekstil di Majalaya. Kalau kerja di sana, kamu bisa dapat uang lebih banyak. Enggak juga. Kenapa mau pindah kerja ke sana? Saya di sini udah nggak kuat. Kepanasan seharian. Kalau pulang kerja, tenggorokannya suka sakit. Teriak-teriak seharian. Kamu, kenapa keluar dari terminal? Sebelum kesini, saya kerja bantuin saudara bisnis beras. Sekarang mau balik lagi ke sana. Kalau balik lagi ke sana, kamu bisa dapat uang lebih banyak. Justru di sana mah nggak pasti. Kalau lagi nggak disuruh ngambil atau nganter beras, nggak ada pemasukan. Terus, kenapa mau balik lagi ke sana? Kasihan sama saudara saya. Kalau nggak ada saya, nggak ada yang bantuin. Saya curiga. Kalian bohong. Sebelum kalian bilang mau keluar dari terminal dengan alasan masing-masing, kalian ketemu Boris. Kalau kalian bohong sama saya, berarti kalian sedang cari penyakit. Sebelum bilang mau keluar dari terminal, kamu ketemu Boris. Iya, saya ketemu Boris. Dia yang nyuruh kamu keluar. Iya, saya diancam. Boris sendirian. Berenam. Saya juga ketemu Kang Boris. Kenapa kamu nggak bilang? Malah bawa-bawa saudara yang suka bisnis beras. Saya juga diancam sama Kang Boris. Dia berenam. Halo, di mana? Udah deket. Oke,
udah deket. Itu lagi diomongin orangnya datang. Ada yang ngikutin kamu nggak? Enggak. Ada yang nyari ke rumah? Enggak. Ada yang nelpon kamu? Enggak. Baguslah, alhamdulillah. Memangnya ada yang ngikutin kamu? Enggak. Ada yang nyari kamu? Enggak. Ada yang nelpon? Enggak. Kenapa kamu nanya ke saya? Ada yang ngikutin kamu nggak? Ada yang nyari ke rumah? Ada yang nelpon? Cuman khawatir aja. Kan yang udah-udah juga kamu yang suka dicari duluan. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Cirebon, Tasik. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik. Kalau Bos Bubun tahu soal kita gabung sama Tony, terus ngancam anak buahnya, saya pasti jadi orang yang bakal didatengin juga. Dia udah pernah ke rumah saya, dengkul lemes, lidah justru malah kaku. Apalagi waktu dia ngancam, istri saya bakal jadi janda muda. Itu Boris. Pinjam motor. Ada yang penting, urusan bisnis. Kalau orang yang kita ancam akhirnya buka mulut, berarti sekarang Bos Bubun udah tahu kita yang punya kerjaan. Dia bakal tahu siapa aja yang terlibat. Dia bakal cari kita satu persatu. Tapi jangan khawatir. Bos Bubun gak tahu tempat ini. Jangan salah. Jangan salah kenapa? Dulu Denny sama Encuy di sini. Sekarang mereka di sana. Masih jadi anak buah Bos Bubun. Kamu pasti tahu di mana Boris, di mana Tony, di mana mereka kalau kumpul. Denny nggak mungkin bisa tutup mulut. Terima kasih. Bos Bubun nggak bakal berani bikin nyawa kita melayang. Dia tahu resikonya. Dia nggak bakal mau lagi masuk penjara. Apalagi buat waktu yang jauh lebih lama. Dia paling cuma bikin teror. Bikin kita tertekan, ketakutan. Kita sekarang cuma perlu siaga buat lari kalau dia datang. Atau tulang iga kita dibikin patah sama dia. Saya sama Jack masih single fighter. Bisa pergi kapan aja. Bisa pulang kapan aja. Kalaupun pulang cuma tinggal nama, nggak bakal jadi sebab ada perempuan yang jadi janda. Kamu beda, udah punya istri. Dia jangan sampai tahu kamu punya masalah besar. Ungsiin dulu ke rumah mertua. Udah 2 bulan. Gara-gara Bos Bubun. Gara-gara saya nggak bisa ngasih uang belanja. Kalapa, kalapa, kalapa. Ladang, ladang, ladang. Kalapa, ladang. Kalapa, kalapa, kalapa. Boris sama Tony lagi dalam bahaya. Saya mau ngasih peringatan ke mereka, tapi takut salah lagi. Kita bukan gak solider. Kita bukan gak mau tolong teman. Tapi kita memang gak bisa apa-apa.
Kelapa, kelapa, kelapa. Terima kasih. Kembaliannya. Sebentar, Pak. Ini, Pak, 2.000. Ini udah jelek kayak gini, masih laku apa enggak ya? Insya Allah masih, Pak. Awas kalau udah nggak laku. Udah sana. Punten. Punten. Punten teh. Mangga. Pak Hasan ada? Ada. Silahkan masuk. Terima kasih. Kamu kenal Bos Saeb? Tadi aku lihat kamu sama Bos Saeb. Teteh kenal Bos Saeb juga. Nanti kita bahas kalau situasinya aman. Ada tamu. Siapa? Pak Rusdi. Udah Yasmin suruh masuk. Ya sebentar. Teh Serena. Barusan aku lagi di jalan lapar, terus inget kamu. Emangnya aku makanan? Maksudnya langsung pengen makan di kafe tempat kamu kerja. Silakan masuk teh. Mau minum apa, Pak? Leci iced tea. Yang lainnya? Itu dulu aja. Makanannya nanti. Aku lihat-lihat dulu, takut lama. Iya, Teh. Leci iced tea. Nanti anterin orderannya. Iya. Standby juga kalau si Teteh mau tambah orderan. Iya. Ini kita mau kemana? Cari yang jual minuman. Cari yang ada tempat duduknya. Capek habis jalan jauh. Leci iced tea? Iya. Silahkan. Terima kasih. Apa kabar? Baik. Silakan duduk. Mang. Iya, Teh. Ini ada undangan diskusi dari masyarakat dan lingkungan. Biar gampang diingat, disingkat saja jadi formalin. Diskusi mengenai apa? Apa yang dibutuhkan rakyat di masa depan? Nggak perlu diskusi. Kebutuhan rakyat dari zaman dulu sudah jelas. Sandang, pangan, papan. Kalau sudah ada pakaian yang pantas, makanan yang cukup, dan rumah yang layak, kebutuhan rakyat sudah terpenuhi. Ditunggu. Iya.
Iya teh. Di mana? Di rumah, lagi nonton TV. Abah ada? Ada, lagi ada tamu. Oh, Ada apa teh? tadi aku telepon Kang Ujang. Nanya, kan Kang Mus jadi minta bantuan Wahyu buat gambar masjid apa enggak? Kang Ujang bilangnya nggak tahu, udah nanya-nanya. Katanya habis ngobrol sama Kang Mus, Wahyu langsung pulang. Kang Ujang nggak nanya sama Kang Mus? Gak berani kayaknya. Kenapa? Nggak tahu. Wahyu sih bilang ke aku jadi. Dia katanya minta waktu 3 hari. Karena masih ada kerjaan lain yang belum selesai. Oh gitu. Iya. Bos Bubun. Otang. Halo, gimana situasinya sekarang? Di jalanan aman. Personil sudah lengkap? Sudah. Mulai besok, kita sudah langsung pecah tim. Bagi-bagi tugas. Di terminal? Ada masalah. Masalah apa? Beberapa orang anak buah Bos Bubun keluar. Karena apa? Karena ada tekanan dari bekas anak buah Bos Bubun yang udah keluar duluan. Kita tiarap dulu. Tujuannya? Belum tahu. Cari tahu. Oke. Info dari Tony. Tadi Bos Bubun sudah nelpon Boris. Bos Bubun bilang apa katanya? Boris nggak berani jawab. Karena kemungkinan besar Bos Bubun sudah tahu kalau Boris ngancam anak buahnya. Kalapa, kalapa, kalapa. Ladang, ladang, ladang. Kalapa, ladang. Kalapa, kalapa, kalapa. Boris menekan kamu juga supaya keluar dari terminal. Enggak. Kenapa dia menekan yang lain? Gak tahu. Boris menekan kamu juga supaya keluar dari terminal. Enggak. Kenapa dia menekan yang lain? Gak tahu. Saya nggak ngerti apa-apa. Sekarang kita bubar dulu. Tapi tetap koordinasi. Oke. Cirebon, Tasik. Boris menekan kamu juga supaya keluar dari terminal. Enggak. Kenapa dia menekan yang lain? Gak tahu. Boris menekan kamu juga supaya keluar dari terminal. Saya pernah ketemu Kang Boris. Waktu itu Kang Boris manggil saya. Tapi saya buru-buru pergi. Kenapa kamu buru-buru pergi? Saya takut. Kenapa kamu takut? Kang Boris kelihatannya lagi galak. Jadi saya takut. Kamu ketemu Boris di mana? Di jalan waktu pulang dari sini. Dia sendiri? Enggak, dia berenam. Siapa aja? Saya nggak kenal. Saya sama yang lain kemarin nyoba bikin teror supaya anak buah Bos Bubun keluar dari terminal. Tapi kayaknya Bos Bubun sudah tahu. Jadi mungkin sekarang Bos Bubun nyari saya sama yang lain. Bubun target saya yang terakhir. Saya masih harus bikin perhitungan sama orang yang nyerang anak buah saya. Sampai harus dirawat di ahli tulang. Ada 2 orang lagi yang masih harus saya kejar. Saya fokus dulu ke sana. Sementara saya nggak bisa bantu kamu, bos kecil. Kalau kamu takut sama Bubun, sembunyi aja dulu. Atau kabur sekalian. Oke. Sekarang, apalagi masalah kamu? Sekarang saya kayaknya lagi dicari Bos Bubun.
Kenapa? Saya gak jadi jualan berayot karena sampai sekarang belum ada modal. Terus saya nerima ajakan Tony yang dendam sama Bos Bubun buat balik ke terminal. Tony bikin teror ke anak buah Bos Bubun, tapi gagal. Tony berani karena ada backing dari Kang Darman. Tony tersingkir dari terminal? Iya. Kenapa Darman sekarang backing Tony? Bos Bubun ikar janji soal bagi hasil dari terminal. Tapi anak buah Kang Darman disikat orang. Kang Darman sementara gak bisa bantu Tony, sibuk balas dendam. Urusannya udah selesai? Belum. Darman punya power yang kuat, tapi dia sudah terlalu tua untuk bisa bertahan dalam pertarungan panjang. Kita harus bisa bertahan atau menghindar dari serangan Darman sampai dia kelelahan sendiri. Setelah itu kita habisi dia. Ya. Siap? Cirebon, Tasik, Cirebon, Tasik. Tasik, Tasik, Tasik. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Cirebon, Tasik. Ladang. Kalapa, kalapa, kalapa. Kopi. 2. Oke. Ada masalah apa, Bos? Kita kekurangan orang. Kita cuma 2 orang. Cuma kalian. Saya dan Ami jangan dihitung. Sebab saya tiada lain dan tiada bukan adalah bos. Sementara Ami masih dalam tahap training dan masih single. Maksud saya, belum punya partner. Sayang sungguh disayang. Di Bandung ada 2,5 juta penduduk. Kalau kita asumsikan 10%-nya saja, mereka adalah orang yang kita anggap sudah dewasa. Kemana-mana naik kendaraan umum dan menyimpan uang dalam dompet. Itu artinya ada potensi 250.000 dompet yang siap kita copet. Sekarang, sambil melaksanakan tugas utama kalian sebagai copet, kalian juga harus bisa dengan seksama mencermati sekitar. Mencari bakat-bakat baru untuk turut serta mensukseskan program meramaikan kasanah percopetan di kota ini. Siap? Siap! Bergegaslah, waktu tidak akan menunggu. Berangkat sekarang dan jangan kembali dengan tangan hampa. Siap! Saya diganggu kelompok sakit hati. Boris. Saya yakin mereka berkomplot dengan yang lain. Orang-orang yang sama-sama tersingkir dari terminal. Mereka cuma receh. Tapi bisa bikin masalah besar. Perlu bantuan Bang Edi? Ya. Saya sudah mengirimkan undangan untuk beberapa tokoh masyarakat dan pemuda. Bagus. Tempat juga sudah siap. Bagus. Tapi maaf. Kenapa? Saya belum bayar DP. Baru booking. Berapa? Cuma 2 juta. Saya urus. Terima kasih. Saya nggak mau melibatkan Bang Edi untuk urusan receh. Bang Edi. Iya, Bang. Kamu di mana? Terminal. Sama Bubun? Iya. Bilang ke Bubun, saya butuh receh 2 juta. Iya, Bang. Nanti kirim ke Rusdi. Siap. Bang Edi perlu receh 2 juta. Sekarang kalian bubar.
Besok pagi kita ketemu lagi. Siap, Komandan. Saya jadi kepikiran. Kepikiran apa? Yang dihajar sama mereka, orang yang ada masalah sama kita atau bukan? Atau yang mereka sikat cuma temennya yang waktu itu udah kita sikat duluan? Saya mau makan. Kamu mau ikut? Saya nitip aja. Kalau saya pergi juga, nanti di sini nggak ada siapa-siapa. Soto mau? Mau? Oke. Mau operasi? Kiri, kiri, kiri. Maaf, salah naik angkot. Halo. Bos, barusan waktu saya naik angkot mau operasi, di angkot ada Gugum. Dia negur saya, mau operasi. Untung cuma nanya gitu. Coba kalau dia nanya, mau nyopet. Kalau dia nanya gitu, satu angkot kan bisa jadi tahu kalau saya copet. Oke, nanti Gugum saya urus. Kiri, kiri, kiri. Siap, Bos. Terima kasih. Jorok. Soto? Dibungkus 2. Iya, ditunggu. Ya. Halo, Pak Rusdi di mana? ini siapa? Reno, orang Bang Edi. Ada apa? Saya mau ngantar uang. Saya masih di jalan. Mau pulang. Minta alamat rumahnya. Oke, saya Sherlock. Kantongin. Itu tisu bekas. Sampai nanti Bapak ketemu tempat sampah, terus ini buang di sana. Ambil ini, atau Bapak yang saya buang ke tempat sampah? Terima kasih, sudah menjaga Bandung tetap bersih. Kayak aku mules.
Sekarang aman. Nggak ada tamu, terus Ratih lagi ke belakang. Duduk. Jujur, kamu anak buah Bos Saeb. Teteh anak buah Bos Saeb juga. Aku mantan. Mantan Bos Saeb? Mantan anak buah Saeb. Kalau aku belum mantan. Kamu kan kerja di sini. Kok bisa jadi anak buah Bos Saeb? Disuruh Pak Junaedi. Saya butuh nomor HP Gugum. Siap bos, saya share phone number. Jadi awalnya kamu disuruh jadi mata-mata sama Pak Junaedi, tapi terus ketahuan sama Bos Saeb. Iya. Terus? Bos Saeb nyuruh aku jangan bilang ke Pak Junaedi kalau aku udah ketahuan sama dia. Aku diancam. Kalau aku bilang, foto aku yang ada di HP dia mau dicetak, diperbanyak, mau dipasang di mana-mana. Ada tulisannya. Awas copet. Iya. Aku dulu juga diancam gitu sama Bos Saeb. Kamu tahu siapa Pak Junaedi? Manajer kita. Selain itu? Dia mantan partner Bos Saeb. Kalian lagi apa? Itu buat duduk tamu, bukan buat kalian. Pak Junaedi nggak usah tahu kalau kita udah sama-sama tahu. Iya. Kamu capek? Mau kemana kamu? Sepupu saya, si Boy, tadinya mau jualan burayot, tapi nggak jadi, nggak ada modal. Dalam keadaan bingung, nggak tahu harus apa, dia kegoda, diajak gabung sama teman-temannya yang senasib, terusir dari terminal buat geser Bubun. Bubun tahu, si Boy sekarang terancam.